Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Sambang. Pada kesempatan kali ini, Raden Sambang akan membahas tentang 7 cakra yang ada dalam diri setiap manusia. Begitu banyak manusia mencari Tuhan ke langit. Ada yang mencarinya melalui panduan kitab. Bahkan ada yang mencarinya melalui tempat ibadah, rumah Tuhan, rumah Sang Pencipta, ke gereja, ke masjid, ke pura, atau ke wihara. Padahal sejak awal, Tuhan sudah menanam peta jalannya di tubuh kita sendiri. Peta tersebut bernama cakra. 7 pintu, 7 gerbang, 7 ujian yang harus dilewati. Sebuah jalan yang harus ditempuh jika memang sungguh-sungguh ingin bertemu dengannya. Tetapi jalan tersebut bukan jalan yang indah, bukan jalan yang penuh dengan bunga-bunga, tetapi ini adalah jalan penghancuran, jalan pemusnahan dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak bisa ditemui oleh keakuan. Tuhan hanya bisa ditemui ketika keakuan itu hancur, sirna, lenyap tanpa bekas. Yang pertama, cakra muladhara, dasar rejeki kaki bumi. Disinilah manusia terikat. Perut, nafsu, harta, dan syahwat. Semua agama memberi peringatan keras di sini. Hindu menyebutnya ikatan samsara. Islam menyebutnya nafsu amarah. Buddha menyebutnya tanha, haus dunia. Selama kita hidup hanya untuk makan, kawin, memperbanyak harta, jangan bicara tentang Tuhan. Kita masih merangkak di bumi ini, layaknya seekor binatang. Kemudian yang kedua, cakra swadhisthana, aliran nafsu, seksualitas, air. Di sini manusia bergelut dengan gelombang hasrat, seks, rasa ingin memiliki, dan ambisi. Di Jawa disebut pangucap, mulutmu nafsumu menjeratmu. Tuhan tidak bisa ditemui oleh orang yang masih diperbudak oleh syahwat. Kita harus memanggang tubuh dalam tirakat hingga nafsu itu tunduk, kemudian berubah menjadi kasih. Kemudian yang ketiga adalah cakra manipura, api dada bawah perut daya kehendak. Api ini membakar ego, kuasa, dan harga diri. Jika kita masih merasa bisa atau merasa kuat, itu adalah sebuah ego dan keakuan. Keakuan adalah berhala paling halus. Manusia bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat, bisa melakukan tapa brata bertahun-tahun. Tapi jika masih ada keakuan dalam diri, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia telah gagal dalam menempuh jalan spiritual. Tuhan tidak bisa ditemui oleh kesombongan spiritual. Kemudian yang keempat adalah cakra anahata, hati, kasih, cinta udara. Inilah gerbang cinta. Tapi cinta yang bukan milik kita, melainkan cinta yang menghancurkan kita. Yesus mengajarkan kasih tanpa syarat. Islam menyebut qalbun salim. Jawa menyebut rasa sejati. Jika hati ini masih penuh benci, iri, dengki, fanatik, buta, maka jangan bicara tentang Tuhan. Tuhan adalah kasih, dan kasih adalah penghancuran tembok-tembok egomu. Kemudian yang kelima adalah cakra visuddha, tenggorokan ucapan kebenaran, suara, sabda, kata-kata. Inilah pintu yang membedakan manusia dengan binatang. Tetapi sabda juga bisa menjadi racun. Berapa banyak orang mengatasnamakan sabda Tuhan hanya untuk menipu. Berapa banyak kitab jadi alat politik, jadi pedang untuk membantai sesama manusia. Padahal sabda sejati hanya lahir dari diam. Diam yang hening, diam yang menyatu dengan sunyi. Itulah sebabnya orang Jawa berkata, menang, meneng, muni. Diamnya bicara tanpa kata-kata. Kemudian yang keenam adalah cakra ajna, mata ketiga, pengetahuan cahaya mata batin. Inilah pintu pengetahuan sejati. Kita bisa melihat dunia tanpa mata,
mendengar tanpa telinga, merasakan tanpa indera. Buddha menyebutnya prajna, Islam menyebutnya basyiroh, Jawa menyebutnya rasa sejati. Disinilah engkau bisa menyaksikan Tuhan, tapi harus hati-hati. Banyak orang terjebak pada kesaktian, pada penglihatan gaib, pada mukjizat, lalu berhenti. Padahal semua itu hanyalah bayangan, bukan hakikat. Jangan berhenti di sini. Kemudian yang ketujuh adalah Cakra Sahasrara, mahkota puncak kepala Sunyaruri. Inilah puncak Sunyaruri, suwong kekosongan mutlak. Di sini tidak ada aku, tidak ada engkau, tidak ada Tuhan yang dicari. Yang ada hanyalah satu. Buddha menyebutnya nirvana, Hindu menyebutnya moksa, Islam menyebutnya fana billah, Jawa menyebutnya manunggaling kawula Gusti. Dan di sini suara terakhir terdengar, Ingsun iki Gusti, Gusti iku Ingsun. Dengarkan dengan jujur. Kebanyakan manusia hanya berhenti di pintu pertama dan kedua. Mereka hidup sains untuk perut dan kelamin. Mereka mengejar makanan, minuman, dan pemuasan syahwat. Lalu menyebut dirinya manusia beragama. Padahal sejatinya mereka masih budak hawa nafsu. Ada pula yang naik sedikit lebih tinggi, mengejar kekuasaan, kehormatan, jabatan, bahkan popularitas rohani. Mereka solat, tapa brata, sembahyang, membaca kitab, tetapi semua untuk memperbesar keakuan. Mereka haus dipuji sebagai wali, resi atau guru. Ingat, itu semua masih permainan cakra api, permainan ego yang menyamar jadi spiritualitas. Setiap cakra adalah medan pertempuran, bukan pertempuran dengan orang lain, tapi perang melawan diri sendiri. Di Jawa disebut perang tanding melawan nafsu. Di tasawuf disebut jihad akbar. Semakin naik musuhmu semakin halus. Di bawah musuhmu adalah nafsu jasmani. Di tengah musuhmu adalah ego dan gengsi. Di atas musuhmu adalah rasa kepemilikan spiritual. Banyak orang jatuh di sini. Mereka melihat cahaya, merasa mendapat wahyu lalu berhenti. Padahal itu hanyalah jebakan. Hindu menyebut ini kundalini, ular api yang mendaki menuju teratai 1000 mahkota. Buddha menyebutnya jalan berlapis menuju nirvana, pelepasan total. Islam tasawuf menyebutnya makom, dari amarah hingga kamilah, dari fana menuju bako. Kristen mistik menyebutnya jalan salib batin, mati demi Kristus, hidup dalam kasih. Jawa menyebutnya sangkan paraning dumadi, pulang menuju asal, suwung kosong tanpa nama. Apapun namanya, jalan ini sama. Lenyapkan diri, dan kita akan bertemu yang tak pernah hilang. Ketika kita sampai pada cakra ketujuh, semua simbol runtuh. Kitab runtuh, doa runtuh, bahkan bayangan Tuhan pun runtuh. Yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang bukan kosong, melainkan penuh tanpa batas. Inilah suwung yang melahirkan segalanya. Inilah rahim semesta. Inilah wajah Tuhan yang sejati. Dan ketika kita menyatu dalam suwung, kita akan sadar tidak ada jalan, tidak ada perjalanan, tidak ada aku dan dia. Sejak awal kita sudah di sana, kita hanyalah lupa. Maka siapapun yang masih sibuk berdebat, Tuhanmu siapa? Agamamu apa? Kitabmu mana? Ketahuilah bahwa sebenarnya kita masih di cakra paling bawah. Kita masih terpenjara pada bumi. Tuhan tidak terikat dengan kitab, tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan kata. Tuhan adalah napasmu, darahmu, jantungmu, dan sukmamu. Jalan ini bukan jalan yang ramai. Anika adalah jalan yang sunyi. Hanya mereka yang berani mati sebelum mati yang bisa melewati 7 pintu cakra ini. Dan pada akhirnya Tuhan akan berbisik dari dalam dadamu,
Akulah engkau dan engkau adalah aku. Tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Aku adalah asalmu, aku adalah tujuanmu. Demikianlah pembahasan tentang 7 cakra dalam diri setiap manusia. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.